Halo semuanya, di sini aku dan kelompok akan menganalisis sentimen ulasan aplikasi akses by KAI di Google Play Store menggunakan metode klasifikasi algoritma naive Bayes. Tahap pertama, kita akan meng-scraping data. Di sini kita meng-scraping data KAI akses dan menggunakan Google Play Scraper. Sebelumnya kita harus menginstal Google Play Scraper, lalu kita running. Setelah itu kita mengimpor paket yang diperlukan. Kita menggunakan paket Google Play Scraper, Pandas, dan NumPy. Lalu di tahap ini kita akan meng-scrap jumlah ulasan yang diinginkan. Pertama-tama kita ke Google Play Store, men-search KAI Access, lalu kita mengcopy di link com KAI Ticketing. Lalu kita simpan di bawah token review com KAI Ticketing. Lalu link ID ini merupakan scrap data ulasan aplikasi KAI Access yang berada di Google Play Store. Lalu country ID ini merupakan settingan bahasa menjadi bahasa Indonesia. Most relevan di sini digunakan untuk mendapat ulasan yang paling relevan. Sedangkan count adalah jumlah yang akan kita ambil. Kita ambil 1000 ulasan. Di bagian ini kita menggunakan DF Busu untuk mengambil kolom review yang berisikan review ID, username, user image, content score, tumble count, dan lain-lain. Lalu di sini kita menghitung kembali data yang kita dapat. Kita mendapat 1000, betul. Dari data scraping tersebut didapatkan banyak sekali kolom. Kemudian kita filter sehingga hanya mendapatkan kolom username, score, ad, dan konten. Kemudian kita simpan ke variabel mydf. Nah, di sini kelompok kami hanya membutuhkan konten dan skor. Lalu kita memisahkan kolom konten dan skor. Konten itu komen, lalu skor itu adalah rating 1-5. Lalu selanjutnya ada labeling data. Di sini kita menggunakan metode if-elif. Tahap selanjutnya adalah labeling data menggunakan metode if-elif, di mana kalau skor kurang dari 3 adalah negatif, skor 4 adalah positif, skor 5 pun sama positifnya. Di sini skor 3 tidak kita masukkan karena skor 3 merupakan skor yang membuat ambigu karena di dalamnya berisikan komentar negatif dan positif. Kemudian kita simpan data yang sudah kita scrap tadi ke scrap data CSV. Lalu tahap selanjutnya ada data cleaning atau pembersihan data. Lalu kita bersihkan data yang sudah kita scrap tadi di kolom ini. Nah, di sini bintang 3 itu menjadi none atau kosong. Di
Di sini ada data wrap yang berisikan dua objek, yaitu objek dan integer. Di sini kita tampilkan baris yang memiliki nilai 0 atau none pada kolom yang menggunakan filter ISNA yang disediakan pada library Pandas. Kemudian kita lihat di sini labelnya menjadi true. Nah, di sini kita mencari jumlah baris data yang bernilai 0 pada kolom label sebanyak 65. Kemudian kita bersihkan data yang 0 tadi menggunakan handling missing value ignore tuple. Lalu kita mendropnya kolom label karena kosong atau tidak berisikan apa-apa. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kolom label sudah menjadi kosong. Lalu kita lihat di sini bahwa skor 3 atau none sudah tidak ada di kolom ini. Karena skor 3 sudah bersih atau tidak ada, kita bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Kita simpan data yang sudah kita olah tadi di MyDF dengan judul KI Ticketing Progressing CSV. Nah, untuk selanjutnya yaitu text pre-processing. Nah, data dari teks yang akan kita text pre-processing ialah data yang nah, setelah itu kita run. Nah, untuk selanjutnya yaitu case folding. Case folding adalah proses mengubah huruf kapital menjadi huruf kecil. Jadi karakter-karakter A sampai Z yang besar bisa dirubah menjadi huruf yang kecil. Nah, di sini saya menggunakan paket re. Langsung saja kita run. Nah, setelah itu saya menggunakan konten dan hasilnya huruf-huruf besar berubah menjadi huruf-huruf kecil. Contohnya di nomor 3 ini. Huruf besar berubah menjadi huruf kecil. Untuk selanjutnya yaitu stop removal. Stop removal adalah kata umum yang biasa muncul dalam jumlah besar dan tidak dianggap memiliki makna. Contoh stop removal dalam bahasa Indonesia adalah yang, dan, di, dan lain-lain. Untuk caranya kita langsung run saja import. Setelah itu hasilnya akan seperti ini. Nah, untuk selanjutnya yaitu tokenizing. Tokenizing adalah memisahkan teks menjadi potongan-potongan yang disebut sebagai token, kemudian dianalisa kata, angka, koma, dan simbol
tanda baca, dan entitas. Nah, untuk selanjutnya itu kita run dulu, dan hasilnya mungkin akan seperti ini. Seperti teks tokennya, jadi jelek, koma banget, koma enggak banget, dan lain-lain. Oke, selanjutnya yaitu ada proses stemming. Stemming adalah proses pemetaan dan penggunaan bentuk dari suatu kata menjadi bentuk kata dasarnya. Nah, untuk melakukan stemming bahasa Indonesia kita dapat menggunakan library Python Sastrawi yang sudah disiapkan di awal. Nah, library Sastrawi menerapkan algoritma Nazib dan Andriani dalam melakukan streaming bahasa Indonesia. Nah, untuk langkah-langkahnya itu kita run ini. Setelah itu kita pencet. Dan mungkin hasilnya akan seperti ini. Contoh penilaiannya jadi sama dengan nilai. Mod jadi lot. Murahan jadi murah, dan lain sebagainya. Oke, mungkin teknik selanjutnya yaitu menggunakan teknik splitting data dalam algoritma naive Bayes. Nah, splitting data ini itu untuk memecah data tes sekitar 20% dari keseluruhan data. Jadi, kayak untuk test size-nya itu sekitar 0,20 dan random step-nya itu 0. Kalau misalkan sudah, nanti habis itu kita klik run saja. Oke, mungkin tahap selanjutnya yaitu dalam pembobotan TF IDF. Nah, dalam pembuatan TF IDF ini kita menggunakan modul TF IDF Vectorizer. Nah, modul ini itu mengubah teks menjadi TF IDF. Habis itu kita klik run saja. Dalam modul ini itu ada Xtrain, IDF train, dan IDF test. Nah, masing-masing ini Xtrain dan Xtest ini masih diisi dengan data-data yang sebelumnya. Dalam dokumen TF-IDF tersebut itu dapat mendukung data numerik yang sudah tersedia. Lalu tahap selanjutnya itu kita print, extrain, dan di run. Oke, mungkin selanjutnya tetap run saja kode-kode yang tersedia. Lalu habis itu klik run extrain torrey-nya. Nah, lalu selanjutnya ada JPEG-nya. Dan ini untuk melihat akurasi. Dan yang terakhir itu untuk evaluasi. Nah, ini untuk evaluasi performa modelnya. Jadi untuk evaluasi modelnya itu terdapat akurasi score atau precision score atau recall score dan F1 score. Mungkin tahap selanjutnya eksplorasi data analis atau disebut dengan EDA. Nah, di sini proses eksplorasi data analis itu mencakup sebuah kritis terhadap data untuk menguji investigasi awal pada sebuah data untuk mengidentifikasi pola. Nah, untuk pola yang kita gunakan itu ada score dan juga rows. Lalu habis itu kita klik run saja. Nah, jadi setelah di run itu ada kita mengecek apakah dilihat di skornya itu apakah tidak ada yang masuk. Ternyata untuk null in the labelnya 0 dan juga null in the textnya itu 0 juga. Jadi untuk skor dari 1 sampai 5 itu terisi semua. Nah, untuk mengeceknya itu terdapat pada diagram batang. Oke, mungkin tahap selanjutnya yaitu visualisasi dengan menggunakan word cloud. Nah, aku jelasin sedikit tentang word cloud. Word cloud itu merupakan suatu gambar dari beberapa kumpulan kata di mana besarnya kata mempresentasikan kemunculan kata tersebut. Semakin besar kata itu muncul juga, semakin besar juga kata itu muncul dalam teksnya, dalam file tersebut. Nah, habis itu di sini kita akan bagaimana cara membuat visualisasi word cloud-nya. Habis itu kita klik run saja. Nah, di dalam word cloud ini terdapat ada review positif dan juga negatif review atau disebut dengan review secara negatif. Nah, jadi kita menggolongkan ya teman-teman. Jadi antara variabel X dan Y-nya itu juga terdapat 0.
gitu. Dan menggunakan background colornya itu menggunakan warna putih dan juga warna hijau. Dan untuk negatif reviewnya itu kita menggunakan background colornya itu antara merah dan putih dan merah. Dan juga sama untuk marginsnya itu X sama dengan 0 dan Y sama juga sama dengan 0.